Udah gua record. Udah, Ya. udah, udah pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PBL 1 Cloud Computing. Oke, langsung saja next. Di sini saya Rizky Fatirapa dan ada teman-teman saya. Coba diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tigda Gading Kusuma dengan NIM 233400707111178. Perkenalkan, nama saya Tegar Pribadi Saputra dengan NIM 2331407071111092. Perkenalkan, nama gue Bilqis Yanipar dengan NIM 098. Selanjutnya ada Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Jadi cloud computing itu memungkinkan kita akses mudah dan sesuai permintaan ke sumber daya komputasi awan, seperti menyediakan jaringan, server, atau penyimpanan. Layanan ini mencakup 3 model layanan, yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yang dimana seperti contohnya infrastruktur code seperti Terraform sama Ansible. Terus selanjutnya ada PaaS atau Platform as a Service. Platform itu yang menyediakannya seperti Kubernetes dan atau Docker Swarm. Dan yang ketiga ada software service, yaitu penyedia layanan cloud tersendiri seperti Microsoft Azure, Amazon Web Service, sama Google Cloud. Dan ada 4 model penerapan publik, yaitu ada private, hybrid, dan community cloud. Dan model ini memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama ada on-demand self-service, akses dan atur sumber daya secara otomatis tanpa interaksi manusia. Lalu yang kedua ada broad network access, layanan dapat diakses via internet dari berbagai perangkat. Dan yang ketiga ada resource pooling, sumber daya dibagi untuk banyak pengguna, multi sampai tenan. Dan yang keempat ada rapid elastic, kapasitas minisearch service, pengguna sumber daya dipantau dan dioptimalkan. Oke, next. Nah, di sini ada arsitektur cloud on premise atau arsitektur cloud manual. Di sini ada arsitekturnya, ada on premise sebagai data center atau yang kita sebut. Lalu ada domain user sebagai ininya internet, lalu ke bawahnya ada firewall. Dan di sini ada router. Ini berarti seharusnya internet langsung nyambung ke router. Lalu ada core switch dibagi lagi. Ada data center AD sebagai replikasi, sama ada VMware-nya. Lalu ada load balancer sebagai lonjakan akses menuju ke servernya. Dan ada local user, wireless, dan LAN network. Di sini ada NAT gateway sama VPN connection, dan ada VPN gateway. Dan yang di sebelah kanan ada AWS cloud-nya seperti domain user-nya ini ada jam hoster, lalu di bawahnya ada firewall, lalu di bawahnya lagi ada NAT gateway, VPN connection, lalu ada VPN gateway, lalu ada AWS monitoring, lalu di sini ada network load balancer untuk mengatasi lonjakan. Lalu di sini juga ada ketersediaan dari region, terus PVC, virtual private cloud, lalu ada ketersediaan zona, lalu di sini ada server-servernya, server PM, lalu ada database-nya, lalu ada backupan database-nya. Bisa di next.
Oke, bentar. Nah, di sini ada arsitektur dari cloud computingnya sendiri. Jadi si cloud ini cukup mudah untuk mengaksesnya, cukup dengan connection internet. Cloud computing ini menyediakan server virtual, lalu virtual desktop, lalu ada software platform, lalu ada application-nya juga, lalu ada storage data. Eh, Virtual desktop ini biasanya kita bisa memilih software seperti Windows, lalu ada Linux, lalu ke bawahnya seperti struktural jaringan cloud, ada router, ada printer, lalu ada switch, lalu ada end user. Next. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya alatan Tokopedia memilih AWS EC2. Yang pertama itu ada skalabilitas tinggi. Skalabilitas tinggi itu menyesuaikan kapasitas komputasi dengan kebutuhan, terutama saat lonjakan traffic seperti Harbolnas. Selanjutnya itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu mengelola berbagai sistem tanpa investasi perangkat keras, didukung fitur auto scaling. Selanjutnya ada keandalan. Keandalan merupakan uptime tinggi dengan replikasi data di berbagai availability zones. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Model play as you go dan pilihan tipe instansi yang optimal. Ada keamanan. Keamanan itu merupakan fitur keamanan seperti IAM, VPC, dan data untuk melindungi informasi pelanggan. Itu. Selanjutnya ada tantangan Tokopedia. Tantangan Tokopedia itu ada 4. Yang pertama itu ada kompleksitas infrastruktur, yaitu butuh monitoring dan otomatis untuk kelola banyak desain EC2. Selanjutnya ada optimasi biaya, yaitu risiko biaya tinggi dengan solusi reserve and spot instance. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan dipatuhi regulasi atau ISO 27001, GPDR, PC1 DSS, dan tambahan WAF serta MFA. Selanjutnya ada ketergantungan AWS, yaitu resiko vendor lock-in dengan solusi hybrid atau multi-cloud. Selanjutnya ada dampak bisnis dari adopsi AWS EC2. Itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada peningkatan performa, yaitu sistem stabil dan cepat, meningkatkan pengalaman pengguna dan konversi penjualan. Yang kedua, menghadapi lonjakan traffic, yaitu mampu menangani lonjakan penggunaan saat event besar seperti 11.11 dan Harbolnas. Yang ketiga, itu ada efisiensi operasional, yaitu tim IT lebih fokus pada inovasi, tidak perlu kelola server fisik. Yang keempat ada keamanan data, yaitu fitur keamanan AWS meningkatkan perlindungan data dan kepercayaan pelanggan. Dan yang kelima, yaitu skalabilitas global, yaitu memungkinkan ekspansi ke berbagai negara tanpa membangun data center baru. Jadi ini model penerapan cloud di Tokopedia itu ada 4. Yang pertama itu ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud, dan yang keempat itu ada community cloud. Next. Jadi yang pertama itu public cloud. Di Tokopedia ini menggunakan public cloud, misalnya AWS, GCP, atau Azure. Jadi untuk infrastruktur yang menangani traffic harian seperti front end, back end, IPA, hosting di cloud public agar dapat diskalakan secara otomatis sesuai dengan jumlah pengguna. Terus database non sensitif seperti katalog produk, informasi harga, dan stok barang dari berbagai merchant. Terus machine learning and analysis, jadi analisis tren penjualan dan rekomendasi produk berbasis AI. Keuntungannya adalah stabilitas tinggi untuk menangani traffic besar saat event seperti Harbolnas, tidak perlu investasi hardware, hanya bayar sesuai penggunaan. Next. Yang kedua adalah private cloud. Di Tokopedia menggunakan private cloud untuk menangani data sensitif dan operasional internal seperti sistem keuangan dan pembayaran internal.
Jadi data transaksi dan rekening yang harus diamankan dari ancaman eksternal. Yang kedua ada sistem HR dan payroll. Jadi data karyawan dan penggajian yang perlu dikelola secara private. Ketiga ada fraud detection and security logs. Jadi analisis keamanan yang memproses data pelanggan dan aktivitas login. Keuntungannya adalah keamanan dan kontrol lebih ketat dibandingkan cloud public. Kebutuhan terhadap regulasi keamanan data yang lebih baik. Next. Yang ketiga ada hybrid cloud. Jadi Tokopedia ini menerapkan hybrid cloud untuk menggabungkan keamanan private cloud dan fleksibilitas public cloud. Yang pertama ada data pelanggan dan transaksi di private cloud agar lebih aman dan sesuai dengan regulasi. Terus front end, katalog produk, dan rekomendasi di public cloud. Jadi untuk memastikan kecepatan dan skalabilitas tinggi. Yang ketiga ada disaster recovery and backup di public cloud untuk memulihkan data dengan cepat jika ada gangguan di private cloud. Keuntungannya fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dapat menjaga keamanan data sensitif sambil tetap mendapatkan keuntungan dari public cloud. Next. Selanjutnya adalah community cloud. Jadi Tokopedia menggunakan community cloud untuk berbagi infrastruktur cloud dengan perusahaan e-commerce lain atau regulator seperti sistem pajak dan kepatuhan hukum. Itu terhubung dengan sistem DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk pelaporan pajak e-commerce secara otomatis. Dua, data bersama dengan mitra logistik. Itu berbagi data tracking pengiriman dengan JNE, JNT atau secepat tanpa membuka data cloud ke publik. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan perbankan dan fintech. Sistem transaksi yang bisa diakses bersama untuk proses verifikasi transaksi lebih cepat. Untuk keuntungan yang pertama mempermudah integrasi antara e-commerce dan mitra lain dengan standar keamanan yang sama. Dan dengan Oke, selanjutnya adalah perbandingan arsitektur tradisional dengan cloud computing. Yang pertama itu ada di infrastruktur. Jadi tradisional itu server fisik lokal, penyimpanan lokal, peralatan lebih manual. Untuk cloud sendiri, infrastruktur berbasis virtual, memiliki data center cloud dan bisa manajemen otomatis. Untuk skalabilitas, yang tradisional itu terbatas, perlu beli perangkat baru dan kapasitas tetap. Untuk cloud sendiri lebih fleksibel, auto scaling dinamis dan memiliki sumber daya yang elastis. Dengan segi biaya, yang untuk tradisional biayanya lebih tinggi, yang cloud biasanya lebih efisien. Dan keamanan atau backup, yang tradisional backup manual, keamanan diatur sendiri. Untuk cloud itu backupnya otomatis dan keamanannya dikelola oleh provider. Dan untuk aksesibilitas yang tradisional lebih terbatas dan cloud lebih tinggi atau akses dari mana saja via internet. Untuk kesimpulan sendiri, cloud computing khususnya melalui AWS EC2 telah membantu Tokopedia meningkatkan skalabilitas, keandalan dan efisiensi biaya sambil memastikan keamanan dan kepatuhan regulasi. Namun, tantangan seperti manajemen kompleksitas, optimasi biaya dan risiko vendor login perlu diatasi. Untuk itu, Tokopedia disarankan memanfaatkan resource instance dan infrastruktur as code atau IIC untuk optimasi biaya dan optimatisasi, memperkuat keamanan dengan WAF dan MFA, serta mempertimbangkan strategi multi cloud atau hybrid cloud untuk mengurangi ketergantungan pada satu penyedia. Jadi pelatihan tim atau audit berkala juga diperlukan untuk memastikan penggunaan cloud yang optimal dan aman. Oke. Mungkin Untuk selanjutnya, bentar saya share screen. Intinya matiin. bentar.
Oke, bentar. Udah jelas belum? Udah. Udah jelas belum? Udah. Udah. Oke, di sini Oke, di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat VM di Microsoft Azure. Sebelumnya saya menggunakan akun student, akun dari kampus. Di sini dikarenakan saya sudah mencoba mempunyai akun di MoVM-nya, eh, bisa langsung saja ke ininya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah VM, demo VM dengan statusnya terhenti yang berlokasi di Asia, lalu subscription-nya yang ada. Di sini saya menggunakan operasi sistem Linux yang size-nya standar dengan 2 CPU dan 16 GB memori dengan IP address yang dikasih langsung oleh Microsoft Azure-nya. Di sini ada tentang keterangannya VM, ada namanya, sistem operasinya, lalu ada HP-nya, lalu ada networknya, ada site-nya, ada disk operasi sistemnya. Langsung saja, yang pertama, kalau sudah membuat VM, kita start terlebih dahulu untuk menjalankannya. Di sini masih proses start. Nah, di sini PM-nya sudah mulai. Jadi kita buka connection. Nah, di sini kita ditampilkan dengan halaman, ada IP address kita. Terus lalu kita bisa membuka VM-nya lewat langsung si terminal, si Azure-nya. Tetapi saya di sini buka native SSH. Langsung saja kita pencet select. Oke, bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita copy SSH komennya. Di sebelah sini kita copy aja. Untuk sebelumnya si frame key-nya tuh sudah bisa di-download pas kalian pertama mau membuat VM-nya, dikasih akses. Di sini dikarenakan saya sudah pernah mencoba, jadi langsung saja copyin aja ininya. Lalu buka PowerShell. Nah, di sini kita sudah membuka PowerShell. Tunggu dahulu. Nah, kita paste ke sini.
kopian yang tadi, lalu kita hapus yang bagian rsa.pem sampai dengan yang tanda list ini. Nah, lalu kita buka ininya hasil download yang tadi, kita properties dulu buat locationnya. Nah, di sini ada locationnya, kita copy. Lalu kita paste di sini slash, lalu masukin yang tadi kita download, akses yang sudah kita download. Nah, di sini kita sudah masuk di VM-nya Microsoft Azure. Mana tadi tuh? Oke, di sini kita sudah masuk dari VM-nya si Microsoft Azure. Kita cek ulang terlebih dahulu. Oke, kita pwd. Di sini kita berada di dalam folder home./Azure user. Nah, di sini kita sudah masuk ke VM-nya si Microsoft Azure. Kita mau exit atau logout. Nah, di sini sudah logout, lalu ada connection-nya, history ininya sudah close. Kita sudah tutup. Oke. Setelah itu kita jangan lupa untuk mematikan VM yang tadi. Kita pencet stop aja. Oke, di sini sudah sukses kita menghentikan si VM-nya. Ini kalau misalkan kita menjalankan terus-menerus, maka kita bisa memiliki bill yang sangat besar karena terus-terusan di start. Jadi kalau sesudah pakai langsung saja di stop. Oke, mungkin itu untuk demo VM. Dan yang kedua, di sini saya akan mendeploy sebuah website lewat Microsoft Azure dengan toolsnya Web Status Dynamics. Oke. Sebelumnya saya sudah pernah membuat ini, cuma dihapus terlebih dahulu. Oke. Kita create a resource dulu. Oke, sedikit nge-lag.
di sini kita langsung aja ketikkan web status web apps. Nah, di sini kita memilih yang status web apps. Kita langsung saja create status web app. Di sini masih proses. Oke, di sini kita diarahkan langkah-langkahnya. Di sini saya sebelumnya sudah mempunyai research group, yaitu yang namanya ada network sama ada yang rapat. Kita bikin dulu web status ininya, misalkan kelompok 7. Di sini type-nya yang standar aja for general. Nah, di sini global, regionnya global. Di sini kita bisa mendeploy lewat GitHub atau Azure DevOps atau lainnya. Di sini sebelumnya saya sudah login lewat GitHub. Oke, langsung ke bawah scroll. Nah, di sini ada organization yang R48 untuk profile GitHub-nya. Lalu memilih repositorinya. Yang pertama, yang branch main. Untuk build testnya kita bisa langsung skip aja bagian application-nya, API allocation sama output-nya. Kita langsung review and create. Proses sedang deploy. Nah, deploy-nya sudah sukses. Kita kembali ke go to resource. Di sini kita ditampilkan dengan dari status web apps-nya. Di sini ada keterangan-keterangannya, ada resource group-nya, sama ada URL. Lalu kita melihat untuk history deployment-nya. Lalu kita bisa melihat workflow-nya. Nah, di sini prosesnya masih progress, terlihat. Di sini keterangannya masih mendeploy juga. Ini sudah sukses. Nanti kita bisa melihat hasil deploy-nya. Kita close saja. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita langsung saja coba lihat URL-nya. Apakah sudah berhasil? Nah, oke, mungkin ada kesalahan ya. Sebelumnya saya sedang mengupload dari ininya. Ini kenapa jadi besar gini? Mungkin tidak ada kesalahan error pas proses deploy. Oh, yang ketinggalan.
Kita buka PowerShell terlebih dahulu. Kita buka folder. Oke, ada yang ketinggalan satu file. Kita belum menambahkan CSS-nya. Oke, kita coba tambah langsung aja di sini. Di close terlebih dahulu untuk melihat prosesnya, historinya. Oke, di sini masih progres. Ada kesalahan tadi belum mengupload file CSS-nya karena jadi masih kurang rapi ya dilihatnya. Di sini sedang proses deployment atau kita bisa disebut dengan CI/CD. Oke, sudah terupload versi yang terbaru. Kita coba lihat URL versi terbaru. Dan ya, kita sudah mengupload sebuah web simple HTML sama CSS kelompok kita, kelompok 4 cloud computing. Oke, mungkin ada sedikit kendala dari gambar-gambarnya belum saya upload ya. Ada foto-fotonya, sorry. Oke, jadi mungkin itu proses deploy di web status Azure. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.